Halo teman-teman semuanya. Sekarang tanggal 28 Juli jam 9:18 pagi hari Jumat. Kita bertemu kembali di kuliah spiritual. Ya, tadi layar yang baru teman-teman lihat ini adalah layar dari materi kelas Reality Transform 5 yang sekarang sedang berjalan, sudah masuk minggu yang terakhir ya. Dan kebetulan kita membahas tentang Ken Honda, ya seperti itulah kurang lebih lah pembelajarannya. Ya, sedikit. Nah, teman-teman, di video kali ini kita akan membahas materi yang sangat menarik tentang spiritual yang saya yakin akan membuat teman-teman menjadi merenungkan ulang ya arti tentang kebahagiaan. Saya belajarnya dari Ken Honda, kebetulan Reality Transform yang kelima, sekarang 1 minggu terakhir ini membahas tentang Ken Honda. Ini sangat luar biasa. Saya pun baca ulang materinya, ternyata dapat insight baru ya dari Ken Honda ini. Mari kita sama-sama belajar, kita akan sharingkan teman-teman, dan kita akan mendefinisikan ulang arti tentang kebahagiaan. Ini ya, jadi kita fokusnya ada kebahagiaan. Kenapa kita ngomong fokus kebahagiaan? Karena kebahagiaan ini adalah end product dari semuanya. Ya, saya coba kalau sekarang saya tanya, kenapa kamu mesti punya keinginan? Kenapa kamu mesti punya goal? Kenapa belajar manifestasi, belajar law of attraction? Tujuannya supaya mewujudkan keinginanmu. Ya, kenapa kok kamu ingin mewujudkan keinginanmu? Karena saya ingin bahagia, Pak. Betul nggak? Berarti ini adalah end product dari semuanya. Kebahagiaan adalah emosi ya. Jadi bukan dalam bentuk benda. Penting ya. Jadi kalau sekarang kita lihat kita menginginkan apapun, ya kamu punya desire apapun, punya goal apapun di dunia ini, endingnya itu adalah pada emosi, bukan pada benda. No. Penting ya, catat, dicatat. Contoh misalkan, saya ingin punya apa nih? Pak, cita-citanya pengen punya apa? Oh, saya pengen punya uang 1 miliar misalkan. Oke, wah, uang RP 1 miliar misalkan contoh. Ya, ini impian, kalau misalkan kita bikin satu impian, ini adalah impian yang masih terlalu mentah. Kenapa? Karena belum menyentuh end produknya. Kalau kebanyakan orang impiannya cuma uang 1 miliar, oke, kamu kan nggak makan uang, betul? Memangnya uangnya mau dipakai buat apa? Mau ditumbuk-tumbuk, mau bikin kamu mau bikin apa? Ini itu mau bikin audiens mau jadi julid. Ya sekarang kan sudah banyak tuh konten-konten, wah tiba-tiba dikasih uang, wah ini uangnya buat buat audiens saya gitu kan? Ya supaya kelihatan, ini dermawan, ini keren, ini baik hati, ini kaya raya, sultan. Ya. No, 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 no. Belum selesai. Buat goalnya masih mentah. Coba digali lagi. Buat apa uang ini? Oh, buat ini Pak. Saya ingin jalan-jalan ke luar negeri. Saya mau pakai uang itu buat ketemu Pak Irwan di Amerika. Wah, sehingga saya mau ikut tour Pak. Nanti kita happy-happy bersama. Boleh? Boleh. Untuk liburan, betul? Jelas, spesifik. Nah, liburan untuk merasakan apa? Betul sekali. Tuh lihat tuh endingnya. Ini baru ketemu ending kan, betul? Untuk apa lagi? Oh Pak, saya mau dipakai buat beli mobil Pak. Saya naksir mobil Pak. Mobilnya BMW misalkan. Oh, oke, ya. Setelah kamu punya mobil BMW, kan benda. Apakah berhenti di benda? Enggak. Berhentinya di sini, benar nggak? Bahagia. Tentu saja bahagianya liburan ke Amerika dengan bahagianya punya BMW berbeda nggak? Berbeda. Tapi sama-sama endingnya adalah emosi bahagia. Oke? Apa lagi? Kepingin apa lagi? 1 miliar. Pak, saya kepingin eh, apa namanya? Apa lagi? Biasanya kepingin apa nih? Punya 1 miliar mau dibuat apa? Bingung. Mau dibuat apa nih? Saya mau beli ini Pak. Mau beli lukisan. Boleh? Ya, saya naksir Pak. Mungkin saya membeli karya seni. Saya naksir Pak. Ada satu lukisan tuh bagus banget Pak. Saya tuh kolektor lukisan. Saya pengen banget Pak. Tapi harga 1 M. Ya kalau saya punya 1 M, saya akan beli barang itu saya pajang di rumah saya. Wah, saya langsung kelihatan kaya Pak. Teman-teman saya banyak muji-muji saya. Betul? Kalau kamu punya barang itu, kamu jadi bahagia. Betul? Perhatikan. Perhatikan ya. Kita ambil contoh ini.
Bahagianya itu ada di mana? Di luar atau di dalam? Ini outside, benar? Jadi segala satu yang di luar ini cuma perantara untuk menggali sebuah emosi yang ada di dalam. Jadi tujuan kita sekarang itu mewujudkan satu hal yang di luar sebenarnya untuk mengais sebuah emosi yang di mana emosi itu ada di dalam. Oke, perhatikan. Kalau ada lihat perbedaan antara dunia dalam dan dunia luar, ya silakan ada search di Google saya, di Google di YouTube saya tentang dunia dalam dan dunia luar. Perhatikan, kalau di dalam dunia luar, kamu kontrolnya minim nggak? Ya, kecil sekali. Sedangkan kalau kita ngomong di dunia dalam, kamu punya totally kontrol. Coba sekarang, saya bilang kamu tutup mata. Bayangkan kamu sekarang sedang berada di Amerika. Bisa nggak? Bisa. Bayangkan kamu ingat kejadian masa lalu yang bikin kamu jadi sedih. Bisa nggak Bang Asid? Bisa. Bisa nggak kamu bayangkan masa lalu yang 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 bikin kamu jadi happy? Mungkin kamu ingat pacarmu. Mungkin kamu ingat dulu waktu pacaran. Mungkin kamu ingat mantan-mantanmu. Ya nggak tahu lah ya. Tapi coba kita lihat. Bisa? Bisa. Jadi kalau kita lihat lucunya sekarang, kamu lupa bahwa sebenarnya kamu punya kontrol lebih kalau ujung-ujungnya kita cari satu hal yang sudah ada di dalam. Maka semua yang outside ini kan cuma condition. Perhatikan, berarti gini. Sekarang saya tanya, pertanyaan paling mendasar, paling sederhana adalah kalau kamu ingin ini, pengen liburan ke USA, pengen punya BMW, pengen punya barang seni, ini sudah ada apa belum? Nah, namanya keinginan, betul? Namanya goal, berarti ini kan belum ada. Betul? Nah, ini belum ada. Pertanyaan saya sederhana, lah kok tahu kalau itu tercapai akan bikin ini? Lah kok tahu? Kok yakin? Mau itu belum ada. Kamu udah pernah ke Amerika belum? Belum. Lah kok tahu kalau kamu ke Amerika akan bikin bahagia? Kamu udah pernah punya BMW belum? Belum. Lah kok tahu kalau kamu nanti punya BMW akan jadi bahagia? Kamu pernah punya barang seni itu nggak? Belum. Lah kok tahu kalau kamu punya itu akan jadi bahagia? Tahu pasti nggak? Tahu pasti. Ya, kenapa? Karena ini sudah ada. Renungkan ini. Renungkan baik-baik. Ilmu mahal ini, teman-teman. Renungkan baik-baik. Berarti sekarang bahagia yang kamu inginkan sekarang sudah ada. Stok bahagia itu sudah. Karena kalau stok bahagia ini tidak ada, nggak mungkin kamu menginginkan ini, nggak mungkin. Contoh sekarang, misalkan gini, orang pedalaman di Afrika, di negeri Konoha gitu, ya. Orang pedalaman itu mungkin nggak pernah kenal namanya BMW. Sehingga ketika ada orang kota datang, dia bilang, kamu nggak kepingin BMW? Bagi orang orang pedalaman itu bilang, hah, BMW? Hah, what? Apa itu? Mobil, mobil. Wah, buat apa? Nggak ada jalan di sini. Saya lebih perlu kuda. Lebih masuk akal. Kuda bisa bikin saya bahagia. Paham maksudnya? Jadi kalau kamu tidak tahu, emosi itu tidak ada. Ini kan mengaitkan, bener nggak? Benda ini kan cuma mengaitkan aja dari emosi yang sudah ada. Bendanya bisa apa aja, betul? Bendanya bisa apa aja, penting. Bendanya bisa apa aja. Di dunia luar ini, benda ini cuma perantara. Bisa apa saja, bisa. Bisa apa aja, bisa. Untuk mengais sebuah emosi yang sudah ada di dalam ini. Perhatikan logikanya lagi. Kalau kamu di dalam dunia dalam, kamu benar-benar menjadi master. Ya, kamu menjadi master, kamu punya kesadaran. Kamu mengetahui bahwa sebenarnya kamu di dunia dalam punya kontrol sepenuhnya dibandingkan dengan kamu di dunia luar. Sehingga sekarang bisa nggak saya mengakses bahagia ini dulu tanpa harus lewat materi? Bisa nggak? Bisa nggak? Of course bisa. Sama seperti tadi saya bilang, coba kamu bayangkan.
Waktu pertama kali kamu masuk sekolah dulu, ada nggak memori? Ada 30 tahun yang lalu. Ya, coba bayangkan. Ada nggak memori? 20 tahun yang lalu, ada nggak? Ada. Bagaimana perasaan? Oh iya, bisa nggak? Mengakses itu bisa nggak? Bisa. Seketika, yes. Bisa mengakses nggak? Bisa. Ya. Tapi ada berapa banyak orang yang punya kesadaran seperti itu? Lupa bahwa kamu adalah master dari dalam dirimu. Lupa perbedaan antara inside dan outside. Sehingga kamu berpikir bahwa, no, penuhi dulu yang outside, baru gue bisa bahagia. Kamu menciptakan sebuah condition, bener? Kamu menciptakan sebuah kondisi di luar. Kasih saya BMW dulu, baru gue akan bahagia. Sehingga BMW come first, and then baru bahagia nomor 2. Kasih saya lunas utang dulu. Ya, saya mau uang yang gede, yang banyak dulu. Ya, baru nanti saya akan bahagia. Betul? Ini kan poinnya. Sehingga kamu lupa karena kamu dikontrol oleh pikiranmu. Pikiran itu adalah sebuah tools untuk mengakses dunia luar. Sehingga kamu sekarang merasa bahwa dunia luar lebih nyata daripada dunia dalam. Betul nggak? Karena itulah perlu kita untuk melakukan meditasi setiap hari untuk melepas pikiran sejenak. Bukan dilepas terus, enggak. Bukan sepanjang hari meditasi terus, enggak. 20 menit aja. Tapi setiap hari, rutin. Supaya kamu tidak dikontrol oleh pikiranmu. Kalau kamu dikontrol oleh pikiranmu, maka sekarang kamu melihat outside itu sebagai satu hal yang paling nyata. Inside semakin tidak nyata. Padahal kamu di inside punya kontrol sepenuhnya. Sehingga kalau ini dibalik sekarang, bisa nggak saya bahagia dulu sebelum saya punya BMW? Bisa nggak? Saya bahagia dulu di sini. Nih, saya pakai warna merah deh. Bisa nggak saya bahagia dulu sebelum saya punya BMW? Bisa nggak BMW ini saya nomor 2 kan? Tapi bahagianya saya nomor 1 kan? Bisa nggak sekarang saya bahagia dulu sebelum utang saya lunas? Sebelum saya punya uang segunung-gunung? Bisa? Bisa. Itulah rahasianya conscious manifestasi. You become conscious first. You make inside more real than outside. Kamu membuat yang di dalam lebih nyata daripada yang di luar. Sulit ini dipahamin kalau kamu pakai logika. Kamu pakai pikiran. Tapi pak, tapi. Kalau. Solusinya apa? Solusinya, stop. Relax your mind. Meditasi. Tenangkan pikiran. Keluar dari kegilaan dunia luar. Sejenak aja. 20 menit aja. Setiap hari dilakukan. Baru kamu bisa mengerti apa yang saya omongkan. Nggak akan bisa ketemu kalau kamu selalu pakai berlogika. Kamu pakai pikiran terus, pikiranmu aktif. Terus capek pikirannya. Nggak akan ketemu, kita akan berdebat terus. Bagaimana mungkin Pak, di dalam bisa nyata? Halu, nggak masuk akal. Ya memang. Kamu akan mengerti apa yang saya omongkan kalau kamu melakukan. Ini bukan dimengerti, tapi you have to experience by yourself. Experience it by yourself. Kuncinya, coba ketika pikiran kamu sedang rileks, ada realitas lain nggak? Pelajari apa bedanya inside dan outside. Pelajari pola ini bahwa at the end kamu akan cari bahagia. Ya, at the end bahagia adalah produk akhir. Kamu nggak cari BMW kok. Kamu nggak cari liburan. Kamu nggak cari benda-benda di luar sana. Itu nggak cari. Itu cuma pengait aja untuk mengakses sebuah emosi yang sudah ada. Di mana itu? Di dalam. Bukan di luar, di dalam. Saya nggak bisa bilang, apa buktinya kamu bahagia? Nggak mungkin. Kamu akses ini di dalam. Ya, maka apa yang terjadi? Ya, itu cuma perantara yang di luar itu. Jangan mendewakan perantara, sehingga apa yang terjadi? Kalau kamu sekarang fokus bisa bahagia dulu, maka apa yang terjadi? BMW akan datang mengikutin.
maka dolar ini, uang ini akan datang mengikuti. Secara otomatis kamu akan bertemu dengan miracle, kebetulan. Syaratnya adalah ini dulu. Make happiness come first. Jangan bilang, Pak, gak masuk akal. Gak mungkin, kan saya belum dapat BMW. Gak masuk akal, Pak. Kan utang saya masih belum lunas. Nanti dulu bahagianya. Itulah omongan orang yang masih mendewa-dewakan pikiran. Coba rilekskan dulu. Coba ditanamkan logikanya. Oke, saya tanya, dari mana kamu tahu kalau kamu sudah punya BMW, kamu akan bahagia? Sadarin bahwa apa yang kamu cari ini sudah ada. Ending produknya ini sudah ada di dalam dirimu. Sadarin itu. Butuh proses menyadarin itu. Yes, karena kamu banyak tergerak pikiran. Kamu berpikir outside lebih nyata. Kamu berpikir, tanpa gue punya BMW, gue gak bisa bahagia. Tanpa gue punya dolar banyak, gue gak bisa bahagia. Kamu menciptakan sebuah kondisi ini adalah kondisi yang halu, kondisi ini kondisi yang semu. Sulit, tapi menyadari itu sulit. Ya saya akui, iya. Perlu diulang-ulang. Karena itu pembelajaran spiritual itu diulang-ulang. Supaya buat kamu jadi punya pemahaman, makin paham, dan dilakukan. Suatu saat kamu akan menyadari ini. Dan kalau kamu menyadari ini, maka kamu akan menyadari ilmu ini loh. Intisari dasar dari conscious manifestasi, intisari dasar dari law of attraction. Jadi kamu fokus pada dalam dulu. Kata kuncinya adalah berbahagia dulu. Akses bahagianya dulu. Kenalkan bahagianya itu. Baru yang di luar akan mengikuti. Ini cuma alat pancingnya aja. Nggak penting. Setelah kamu sudah mengakses bahagianya, ini adalah your end product, maka BMW jadi nggak penting. BMW jadi less important. Begitu BMW jadi less important, dia bisa datang dengan sendirinya. Nah, Pak, mau datang ataupun nggak datang, apa masih ada pentingnya? Nggak penting, karena kamu sudah mendapatkan ending produknya. Jadi nggak akan pernah bertanya, Pak, kapan saya dapat BMW, Pak? Tiap hari saya sudah meditasi. Kok nggak dapat-dapat? Itu artinya kamu masih mengutamakan BMW, bukan mengutamakan bahagianya. Itu artinya kamu belum mengalami kebahagiaan itu saat ini juga. Kamu belum mengalami, karena itu kamu masih terus menuntut kapan nih utang saya lunas, kapan nih BMW saya datang, kapan nih rezeki saya banyak. Itu pertanda kamu belum merasakan ini. Tapi kalau kamu benar-benar bisa merasakan ini, maka BMW mau datang kayak mau nggak datang kayak menjadi nggak penting. Itu jadi less important. Kalau BMW sudah jadi less important, maka dia datangnya jadi dengan mudah. Karena yang menghambat BMW itu datang, ya dirimu sendiri. Semoga ini bisa memberikan insight ya teman-teman. Silakan teman-teman tulis kolom komentar kalau dapat pelajaran sesuatu, dicatat, dan jangan lupa di-sharingkan. Ilmu yang tidak kamu sharingkan adalah menjadi basi. Kalau kamu ingin benar-benar paham, sharingkan. Apa yang kamu dapatkan, sharingkan. Tulis di kolom komentar. Thank you. Sampai ketemu di kuliah spiritual selanjutnya. I love you all. Bye.